wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Yunika Hidayah dengan NIM 204230118. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai Bancassurance dan Wealth Management. Tujuan saya membuat video ini yang pertama tentu untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasional Bank Syariah yang diampu oleh Ibu Tulasmi SAMA. Langsung saja kita mulai untuk yang pertama, apa sih Bancassurance dan Wealth Management itu? Nah, di sini ada pengertian dan landasan hukum dari Bancassurance sendiri. Jadi Bancassurance adalah aktivitas pemasaran produk asuransi oleh bank yang didasarkan atas kerjasama bank dengan perusahaan asuransi. Nah, jadi pelayanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah serta memberikan solusi kepada nasabah berupa proteksi terhadap resiko. Nah, perlu kita ingat juga bahwa praktik kerjasama ini diperbolehkan karena sesuai dengan syariat Islam. Nah, selanjutnya ada landasan hukum Bancassurance sendiri, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Mengapa ayat ini dijadikan landasan hukum? Karena ayat tersebut karena pada bank yang resikonya ditanggung oleh pihak asuransi termasuk perbuatan tolong-menolong dalam kebijakan yang dilakukan oleh asuransi terhadap bank. Selanjutnya, apa aja sih aktivitas yang ada dalam Bancassurance ini? Nah, jadi dalam Bancassurance itu terdapat aktivitas. Nah, aktivitas Bancassurance itu berupa referensi. Nah, referensi itu adalah suatu kerjasama yang aktivitasnya memasarkan produk asuransi. Dan bank syariah sendiri itu berperan untuk merekomendasikan produknya kepada nasabah. Nah, referensi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada referensi dalam rangka produk bank. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah bank ini merekomendasikan produk asuransi yang menjadi persyaratan produknya kepada nasabah. Contohnya seperti produk bank yang mempersyaratkan asuransi untuk pembiayaan pemilikan rumah guna menanggulangi resiko kebakaran atau kita biasa sebut dengan asuransi kebakaran. Selanjutnya ada yang kedua, referensi tidak dalam rangka produk bank. Nah, maksudnya adalah bank ini mereferensikan produk asuransi yang tidak dipersyaratkan dalam produk perbankan. Contohnya seperti bank menyediakan ruangan untuk memasarkan produknya kepada nasabah. Selanjutnya yang ketiga ada integrasi produk. Nah, jadi ini merupakan sebuah kerjasama produk asuransi dan bank sendiri berperan untuk memasarkan produk asuransi kepada nasabahnya dengan cara memodifikasi atau menggabungkan produk asuransi dengan produk perbankan. Contohnya seperti tabungan pendidikan berasuransi. Selanjutnya untuk yang kedua ada Wealth Management. Nah, Wealth Management itu adalah sebuah layanan manajemen kekayaan yang ada di perusahaan atau di perbankan. Nah, konsep Wealth Management pada bank konvensional tentu berbeda dengan konsep yang ada pada bank syariah. Karena pada bank syariah konsep tersebut tertuang dalam Islamic Financial Planning. Jadi nanti akan kita bahas di bagian akhir terkait Islamic Financial Planning. Lanjut, jenis-jenis Wealth Management. Nah, jadi Wealth Management ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada Wealth Protection and Preservation atau perlindungan dan kelestarian kekayaan. Nah, jadi Wealth Management ini fokus memberikan perlindungan atas kekayaan dan aset sebuah keluarga. Nah, proteksi ini diberikan untuk menghindari pengurangan nilai agar kekayaan dan aset itu tetap terjaga kondisinya baik secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya yang kedua ada Wealth Growth and Accumulation atau pertumbuhan dan akumulasi kekayaan. Nah, wealth management ini ya
pada jenis ini manajemen kekayaan itu bertujuan untuk menumbuhkan nilai kekayaan dan aset yang ada supaya tetap bertambah, karena kekayaan dan aset itu perlu diolah lagi agar semakin berkembang besar. Selanjutnya yang terakhir ada wealth distribution and transition. Nah, jadi pada wealth management jenis ini proses manajemen kekayaannya itu dengan cara mendistribusikan atau memindah kuasakan aset ke pihak lain. Nah, apabila teman-teman itu nanti ada bermasalah dalam pendistribusian kekayaan, nah itu teman-teman bisa berkonsultasi langsung dengan wealth manager atau pihak yang lainnya. Selanjutnya di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa kan Islam itu mewajibkan manusia mencari nafkah untuk memperoleh pendapatan dengan cara yang halal, dan pendapatan tadi itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu setiap pengeluaran atau spending yang kita lakukan itu harus bertujuan untuk mencari ridha Allah dan membantu orang lain. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah 254 ini. Nah, dari ayat tersebut berarti pendapatan yang kita peroleh itu harus dikelola untuk kehidupan jangka panjang selama Allah itu memberikan nikmat umur kepada kita dengan tujuan untuk bekal kehidupan di akhirat. Nah, untuk menunjang kehidupan yang terprogram tadi, kita itu dapat melakukan perencanaan keuangan atau Islamic Financial Planning, atau gimana sih caranya memanfaatkan dan mengelola harta sesuai prinsip Islam. Nah, di sini saya memiliki 6 tips. Yang pertama ada menggunakan asuransi yang bersifat ta'awun atau tolong-menolong. Nah, jadi untuk menghadapi masa sulit, kita kan nggak tahu ke depannya bakal gimana. Nah, jadi untuk menghadapi masa sulit itu kita dapat menggunakan asuransi yang sifatnya ta'awun atau tolong-menolong. Yang kedua ada management of debts dan menghindari riba. Nah, jadi apabila suatu saat nanti kita terpaksa berhutang, nah kita itu harus melakukannya dengan cermat dan terkendali, atau biasa kita sebut management of debts, dan kita harus mengusahakan untuk jauh-jauh untuk menghindari riba. Yang ketiga ada investasi yang bertujuan untuk kehidupan yang terencana secara baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kebutuhan finansial masa yang akan datang itu dapat kita siapkan salah satunya dengan berinvestasi. Nah, yang tujuannya untuk kehidupan yang terencana serta baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada zakat, infak, sedekah, wakaf yang bertujuan untuk cleansing. Nah, jadi Islam itu kan mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat, untuk kita berinfak, bersedekah, dan wakaf dan sebagainya. Nah, apa sih tujuannya tuh? Tujuannya itu untuk pembersihan harta yang sudah kita miliki atau biasa kita sebut dengan cleansing. Yang kelima ada perencanaan pengalokasian pendapatan. Nah, jadi pendapatan yang kita peroleh itu perlu direncanakan pengalokasiannya, seperti untuk keperluan rumah tangga, untuk tabungan, untuk pajak, untuk dana ketika menghadapi masa sulit nanti yang kita tidak tahu, dan untuk dana pensiun. Selanjutnya yang terakhir ada space for akhirat. Nah, jadi selain yang telah saya sebutkan tadi, selain untuk kebutuhan duniawi, kita juga perlu bekal untuk kehidupan akhirat. Nah, atau biasa kita sebut dengan space for akhirat. Nah, itu contohnya seperti kurban dan berhaji. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, terkhusus untuk saya sendiri dan untuk teman-teman semua. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.